Dengan mata merah, Jenny berkata dengan suara rendah, "James, hasil CT yang ditingkatkan keluar 2 hari yang lalu. Sel kanker Jonathan masih tumbuh dan menyebar. Kemoterapi minggu ini pada dasarnya tidak membaik. Dokter mengatakan bahwa kondisi fisiknya mulai memburuk dengan cepat. Penurunannya seperti lift yang lepas kendali dari ketinggian. Obat kemoterapi hampir tidak bisa memperlambat kecepatan jatuhnya, tetapi paling banyak diperpanjang dari 2 bulan menjadi 2,5 bulan, dan sulit untuk mencapai bahkan 3 bulan. Pada titik ini, Jenny menutupi wajahnya dan menangis. James buru-buru melangkah maju untuk memeluknya, dan menghiburnya dengan suara rendah. "Jangan menangis, mungkin ada kesempatan lain." Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin menyimpan harapan secara membabi buta lagi. Aku bertanya-tanya apakah kita harus menghentikan kemoterapi Jonathan dan membawanya kembali ke Amerika Serikat selama beberapa bulan yang tersisa." Kakek nenek, semua menunggu untuk melihatnya. Kembali ke Amerika Serikat setidaknya bisa menyelamatkannya dari kematian jauh dari keluarga. James berkata, "Ada satu kesempatan terakhir sekarang. Meskipun aku tidak tahu seberapa besar kemungkinan kesempatan ini berhasil, tetapi selama masih ada kesempatan, itu pasti jauh lebih baik daripada tidak ada kesempatan." Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada Jenny, "Biarkan perawat menarik jarum Jonathan, aku akan mengeluarkannya." Jenny bertanya dengan heran, "Kemana kamu membawanya?" James ingat Bam telah menyuruhnya untuk tidak mengungkapkannya ke dunia luar, jadi dia berkata, "Jangan banyak bertanya dulu, aku berjanji pada pihak lain untuk tidak berbicara omong kosong. Tapi jangan khawatir, jika ada hasilnya, aku akan memberitahumu sesegera mungkin." Jenny tidak tahu mengapa suaminya tiba-tiba ingin membawa putranya keluar. Meski putranya sekarat, dia masih menganggap kemoterapi sebagai upaya terakhir untuk putranya. Melihat suaminya hendak mengeluarkan anaknya tanpa menunggu putranya menyelesaikan kemoterapi, dia dengan cepat menghentikannya dan berkata, "Apa kamu gila? Apapun yang terjadi, kita harus menunggu sampai kemoterapi anak selesai." James melambaikan tangannya, "Aku tidak sabar, aku akan membawanya keluar sekarang." Seperti yang dia katakan sebelum Jenny menekan bel panggilan, dia maju selangkah dan mengeluarkan jarum infus putranya, lalu mengangkat putranya yang sedang tidur dan berjalan keluar. Terkejut dan marah, Jenny mengejar sampai keluar dan menegur dari belakang, "James, kamu menjatuhkan Jonathan. Dia masih memiliki setengah dari obat kemoterapi, dan kamu akan membunuhnya seperti ini." James tidak berbicara, dan kakinya bertambah jauh lebih cepat dan dia berlari keluar dari rumah sakit seolah-olah melarikan diri. Jenny buru-buru mengejarnya keluar dari rumah sakit. Ketika dia melihat James menghentikan mobil di pintu, dia menginjak kakinya dengan marah dan menangis dan bertanya, "James, apa yang kamu lakukan? Apapun yang terjadi, kamu tidak dapat memainkan kehidupan putramu." Saat ini, sebuah taksi berhenti di depan James. Dia akan masuk ke mobil dengan putranya di pelukannya. Melihat istrinya menangis seperti hujan, dia ragu sejenak, berbalik dan berkata di telinganya. Seorang teman menelepon dan berkata bahwa dia dapat membantu Jonathan memenangkan kuota uji klinis untuk uji coba BW powder. "Aku masih belum yakin apakah masalah ini benar atau akan berhasil. Tetapi pihak lain mengatakan kepadaku bahwa masalah ini bukan tidak mungkin. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu dengan jelas di rumah sakit." Ketika Jenny mendengar ini, dia terkejut dan bertanya kepadanya, "Benarkah? James, apa semua yang kamu katakan benar? Jonathan benar-benar bisa mendapatkan kuota untuk uji klinis?" James berkata di telinganya, "Sayang, semuanya masih belum diketahui. Jadi kamu tidak perlu terlalu bersemangat atau gugup, tetap tenang dan bersiap untuk menjemput gadis itu dari sekolah. Jika ini terjadi, aku akan memberitahumu,
dan kemudian kita akan menemukan tempat untuk merayakannya. Jika ini gagal, aku akan membawa Junathan kembali untuk kemoterapi sesegera mungkin. Jaga gadis itu dan jangan khawatir." Jenny mengangguk cepat dan berkata, "Oke. Kalau begitu kamu bawa Junathan ke sana dulu, aku akan menunggu kabarmu." James mengecup kening istrinya dengan paksa, berbalik naik taksi, dan berkata kepada sopirnya, "Pak, tolong pergi ke BW Powder." Tingkat kerahasiaan BW Powder saat ini sebanding dengan institusi militer. Karena banyak kasus mencoba mencuri formula pils BW sebelumnya, polisi Jakarta telah mendaftarkan sekitar BW Powder sebagai area kontrol. Area kontrol ini setara dengan membuat zona penyangga buatan untuk BW Powder. Di zona tersebut, tidak hanya ada patroli polisi setiap saat, tetapi juga kendaraan tidak boleh berhenti sementara. Begitu mereka berhenti, polisi akan maju untuk membujuk mereka agar pergi. Satu-satunya tempat yang bisa didekati orang luar adalah pintu masuk utama BW Powder. Di sini, semua pengunjung harus menunjukkan ide mereka untuk pendaftaran, dan staf internal BW Powder harus keluar untuk menjemput mereka sebelum mereka dapat membawa orang masuk. Karena gerbang dijaga oleh satpam dan juga dijaga oleh polisi, orang luar yang datang ke sini tidak bisa masuk tanpa janji. Saat James naik taksi dan turun di depan pintu, Bam dan Siren baru saja tiba. Melihat James, Bam tersenyum kaget dan berkata, "Tuan James, kita bertemu lagi." "Iya, kita bertemu lagi." James sedikit tersenyum dan bertanya kepadanya, "Bagaimana perasaanmu setelah mendaki?" "Memang sangat bagus," Bam berkata sambil tersenyum, "berjalan-jalan dan melihat lebih banyak sebelum kamu kehilangan kemampuan untuk bergerak." James mengangguk, dan mau tidak mau bertanya kepadanya, "Bam, apa yang kamu katakan di telepon itu benar?" Bam mengeluarkan ponselnya, melihat nomor telepon Tama, dan berkata dengan ragu, "Jika itu benar, kamu akan tahu setelah aku melakukan panggilan ini." Tepat setelah selesai berbicara, dua satpam maju, dan salah satu dari mereka bertanya, "Permisi, apakah Anda punya janji? Jika Anda tidak punya janji, Anda tidak bisa tinggal lama, silakan mundur keluar penjagaan." Bam berkata, "Tolong tunggu sebentar, saya akan menelepon, dan teman saya telah membuat janji dengan Presdir Baraka." Petugas keamanan sedikit terkejut, dan berkata dengan ragu, "Membuat janji dengan Tuan Baraka? Sepertinya tidak mungkin kan? Tuan Baraka baru-baru ini berhenti menemui tamu, dan semua orang yang mengatakan bahwa mereka datang untuk menemui Tuan Baraka pada dasarnya telah dibujuk untuk pergi." Bam berkata, "Khususnya saya tidak tahu situasinya. Bisakah Anda membiarkan saya menelepon dulu?" Satpam itu mengangguk dan berkata, "Boleh menelepon, tapi waktunya tidak boleh terlalu lama, karena kami juga punya peraturan di sini." Oke. Bam juga tahu bahwa satpam itu melakukan tugasnya. Tentu saja dia tidak bisa menyusahkan orang lain, jadi dia berkata, "Tunggu sebentar, saya akan segera menelepon." Setelah itu, dia menekan tombol panggil dan menelepon Tama. Hati Bam tercekat saat terdengar bunyi bip menunggu jawaban dari telepon. Meskipun jauh di lubuk hatinya dia tidak percaya bahwa Tama akan mengolok-oloknya dengan hal seperti itu. Tetapi saat ini, dia sangat khawatir tidak ada yang menjawab panggilan, atau pihak lain akan langsung menutup telepon. Saat ini, Tama masih dalam perjalanan ke Demok. Ketika dia menerima telepon dari orang asing, dia menduga itu adalah Bam. Benar saja, begitu telepon tersambung, suara terengah-engah Bam terdengar. Damar, ini aku, Bam, aku sudah sampai di BW Powder." Tama tersenyum dan berkata, "Bagus. Tunggu sebentar, aku akan menelepon Baraka sekarang." Bam sedikit khawatir dan berkata dengan nada berterima kasih, "Aku minta maaf atas ketidaknyamananmu, Damar." Tama tersenyum ringan berkata,
Jangan khawatir tentang itu. Setelah itu, dia menutup telepon Bam dan menelepon Baraka. Telepon berdering 2 kali, dan suara Baraka terdengar. "Tuan Renza, apa perintahnya?" Tama bertanya kepadanya. "Baraka, apakah kuota uji klinis untuk pil pembaruan BW sudah selesai?" Baraka buru-buru berkata, "Tuan Renza, masih ada kuota gelombang terakhir, total 50 orang. Dan mereka mengevaluasi dengan cepat. Diperkirakan peringkat poin terakhir akan dirilis dalam 2 hari, dan batch terakhir dari nama lengkap akan ditentukan saat itu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.